Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Ria Sangaji, NIM 032918111009. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu tentang pengembangan ensiklopedia berbasis STEM pada materi hukum-hukum dasar kimia untuk peserta didik kelas 11. Nah, buku ensiklopedia ini saya akan kolaborasikan dengan aplikasi Keysoft Flipbook. Ya, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, terdiri atas beberapa subbab, yaitu yang pertama latar belakang, kedua pembatas masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang dikembangkan, manfaat penelitian, asumsi dan keterbatasan pengembangan, dan yang terakhir yaitu definisi istilah. Nah, yang pertama latar belakang. Jadi latar belakang dari judul penelitian saya yaitu karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara saya di beberapa sekolah di kota Ternate, rata-rata guru mengajar masih menggunakan buku paket yang sifatnya itu masih materinya sangat padat, dan dalam satu semester itu memuat beberapa mata pelajaran, sehingga saya mengembangkan ensiklopedia ini dengan basis STEM yang dimana dikolaborasikan dengan aplikasi Keysoft Flipbook. Jadi aplikasi Keysoft Flipbook itu adalah aplikasi yang bisa membukukan satu file PDF, gambar maupun video. Jadi dalam aplikasi itu biasanya kan kita kalau buka materi di dalam file PDF kan tidak dalam bentuknya itu tidak seperti buku fisik biasa. Nah, kalau di dalam aplikasi itu kita bisa materi yang ada di dalam aplikasi itu kita bisa menggantikan lembar demi lembarnya itu bentuknya tuh seperti buku yang biasanya kita gunakan, dan memuat animasi-animasi serta audio yang bisa kita masukkan di situ, sehingga pada kelebihan aplikasi itu dapat mempermudah siswa dalam memahami materi hukum-hukum dasar kimia. Nah, terus pada ensiklopedia ini saya juga hanya akan memuat tentang materi hukum-hukum dasar kimia. Nah, berbeda dengan buku paket yang biasa digunakan oleh guru. Kalau buku paket yang biasanya digunakan oleh guru itu kan memuat beberapa mata pelajaran di dalam satu semester, sehingga saya mengembangkan buku ensiklopedia ini. Dan kalau kita lihat basis STEM itu kan memiliki arti sains, teknologi, teknik dan matematik, sehingga berdasarkan kelebihan dari basis STEM ini dapat mempermudah pemahaman siswa dan memperluas wawasan siswa untuk berpikir ke depan, sehingga saya rasa aplikasi Keysoft dan basis STEM ini merupakan suatu yang terbarukan di dalam pembelajaran kimia, yang dimana pembelajaran kimia itu sifatnya sangat abstrak, sehingga itu yang membuat saya tertarik dalam mengembangkan ensiklopedia. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Untuk rumusan masalah terdiri dari 4 poin. Yang pertama, bagaimana cara dikembangkannya media pembelajaran berupa ensiklopedia berbasis STEM sebagai media alternatif pembelajaran kimia. Yang kedua, bagaimana respons peserta didik terhadap ensiklopedia berbasis STEM sebagai media pembelajaran pada materi hukum-hukum dasar kimia. Yang ketiga, bagaimana tanggapan validator terhadap media pembelajaran berupa ensiklopedia berbasis STEM yang dikolaborasikan dengan Keysoft Flipbook. Nah, selanjutnya, apakah media pembelajaran ensiklopedia layak digunakan atau tidak? Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui cara dikembangkannya media pembelajaran berupa ensiklopedia berbasis STEM sebagai media alternatif pembelajaran kimia. Yang kedua, mengetahui respon peserta didik terhadap ensiklopedia berbasis STEM sebagai media pembelajaran pada materi hukum-hukum dasar kimia. Yang ketiga yaitu mengetahui tanggapan validator terhadap media pembelajaran berupa ensiklopedia berbasis STEM yang dikolaborasikan dengan Keysoft Flipbook. Yang keempat, mengetahui kelayakan media pembelajaran ensiklopedia berbasis STEM pada materi hukum-hukum dasar kimia. Nah, selanjutnya bab 2.
Kajian pustaka. Kajian pustaka bab 2 terdiri dari 2 subbab, yaitu kajian teori dan pertanyaan penelitian. Untuk kajian teori terdiri dari beberapa subbab, yaitu yang pertama media pembelajaran, yang kedua penelitian R&D, yang ketiga ensiklopedia, yang keempat Keys of Bookmaker, yang kelima pendekatan STEM, dan yang keenam materi hukum-hukum dasar kimia. Untuk pertanyaan penelitian terdiri dari 2 pertanyaan, yaitu tahap-tahap pengembangan media dan yang kedua kualitas media pembelajaran. Selanjutnya bab ketiga tentang metode penelitian. Untuk metode penelitian terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama metode pengembangan atau yang dikenal dengan jenis penelitian. Untuk jenis penelitiannya yaitu penelitian research and development yang dikenal sebagai penelitian pengembangan. Kalau untuk tempat dan waktu penelitian yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sanana rencana saya. Untuk uji coba produk terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama uji coba pada kelompok kecil yang akan saya uji coba itu terdiri dari 15 siswa. Sedangkan uji coba lapangan rencananya saya akan uji coba ke 30 siswa. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Untuk instrumen pengumpulan data terdiri dari angket prapenelitian, instrumen validasi produk, kuesioner respon peserta didik, dan dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Untuk teknik analisis data terdiri dari data proses pengembangan produk dan data kualitas produk yang dihasilkan. Nah, ini merupakan siklus penelitian atau prosedur pengembangan. Untuk siklus penelitian yang pertama yaitu penelitian dan pengumpulan data. Saya mengumpulkan data dari beberapa observasi dan wawancara yang saya lakukan di beberapa sekolah di Kota Ternate. Dan selanjutnya perencanaan untuk judul penelitiannya. Kemudian saya mengembangkan draft produk, itu saya mencari referensi bagaimana menghasilkan produk ensiklopedia yang menarik sehingga saya mendapatkan aplikasi Keys of Book. Nah, selanjutnya uji coba lapangan awal. Untuk uji coba lapangan awal saya masih rencanakan, belum dilakukan. Kemudian merevisi hasil uji coba itu belum ada karena saya belum mempresentasikan aplikasi yang saya gunakan. Untuk uji coba lapangan dan revisi, kemudian uji pelaksanaan lapangan dan revisi, rencananya juga penyempurnaan produk akhir. Jadi setelah direvisi media ensiklopedia saya, maka saya akan melakukan penyempurnaan produk akhir dan dilakukan validasi ahli. Nah, ini merupakan contoh desain produk yang dikolaborasikan pada aplikasi Keys of Book. Nah, jadi kalau kita masukkan file PDF kita ke dalam aplikasi Flipbook ini, maka bentuknya seperti buku fisik biasa seperti ini. Tetapi bedanya pada aplikasi Keys of Flipbook ini bisa menambahkan video, juga bisa menambahkan suara atau musik animasi, sehingga saya rasa sangat bagus sekali untuk dikembangkan pada siswa kelas 11. Saya akan menampilkan bentuk dari aplikasi Keys of Book. Ketika kita klik aplikasinya, maka akan loading dan muncul menu tambahkan foto, PDF, atau video. Nah, kita pilih menu ini, kemudian kita tambahkan salah satu file PDF. Klik open. Setelah logging, maka file PDF tadi akan muncul seperti ini. Kita ke menu style untuk mengubah bentuknya agar lebih menarik. Jadi pada menu style ada beberapa background animasi yang mana akan membuat tampilan ensiklopedia kita akan lebih menarik. Ketika kita klik menu play, maka ensiklopedia kita secara otomatis akan dibuka dan bentuknya itu seperti buku pada umumnya, sehingga pada saat siswa menggunakan ensiklopedia ini lebih menarik. Nah, kita juga mempublish melalui beberapa tampilan berikut. Nah, sekian presentasi judul proposal dari saya. Saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.